belajar. Kiai Ageng Linggajati dibantu kekuatan dari langit. Murid-muridku tidak akan bisa mengalahkannya. Melanjutkan cerita film legenda Gunung Merapi. Di video ini, mari kita singkat saja. Kita menuju ke orang Belanda Kapiten De Pos, yang pada minggu lalu telah menahan Lindu Aji dan Pitaloka. Lindu Aji ditahan oleh Kapiten De Pos, guna dipaksa untuk membuka semua rahasia tentang kerajaan Mataram. Dalam hal tersebut atas kerjasama dengan Mak Lampir dan pengikutnya. Sabab Lindu Ajilah yang tahu tentang asal-usul Mataram. Karena belum lama ini Lindu Aji jadi senopati khusus Sultan Agung Mataram. Namun rahasia tersebut tidak semudah itu, karena Kapiten De Pos tidak mampu membujuk Lindu Aji. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Lindu Aji pergi ke arah barat, ada kemungkinan ke Cirebon. Sebab Adipati Cirebon mengadakan aliansi dengan Sultan Agung dari Mataram. Mungkin juga dia ke Pantai Losari. Pantai Losari? Iya, menemui Ki Ageng Linggajati. Siapa orang itu? Gurunya Pitaloka. Oh. Ki Ageng Linggajati punya anak. Namanya Ki Bintara. Ki Bintara? Orang itu bahaya, bikin banyak rugi company. Iya, benar. Kenapa harus takut, Kapiten? Hanya 2 orang saja. Lindu Aji dan Ki Bintara. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Serahkan saja pada kami, Kapiten. Well, kalau kalian bisa bikin mati Ki Ageng Linggajati dan Ki Bintara anaknya itu, kalian pasti banyak dapat hadiah dari company. Bagus. Sudah lama aku ingin menjajal kehebatan Kiai Ageng Linggajati. Kamu dendam padanya? Aku sakit hati karena disepelekan. Aku punya murid, namanya Jagawardana. Belum selesai belajar padaku. Dia sudah pindah berguru kepada Kiai Ageng Linggajati. Tapi memang dia hebat. Nama Kiai Ageng Linggajati terkenal dari Banten sampai Banyuwangi. Maka itu aku jadi penasaran. Bagus, bagus, bagus. Pokoknya saya serahkan semua urusan pemberontak itu pada kalian. Kalau ada apa-apa langsung lapor sama saya. Saya ada di Cirebon, di rumah istri saya. Pada saat kesepakatan Kapiten De Pos kepada Bakawulung, Kalawika dan Mayang Sari, mereka pun meninggalkan tempat itu. Guna merencanakan aksi mereka, yaitu akan membunuh Kiai Linggajati dan anaknya Ki Bintara. Mayang Sari dan Bakawulung mencari tempat pemujaan untuk mengirimkan santet kepada Ki Bintara, anak Kiai Linggajati. Dalam aksinya mereka, dan dibantu juga oleh Mak Lampir, untuk mengirim sesuatu yang bersifat gaib kepada Ki Bintara. Yang dianggap oleh orang Belanda tersebut Ki Bintara adalah pemberontak. Tempat ini cocok untuk melakukan upacara puja kala. Iya, kita tunggu matahari terbenam. Ki, dari tempat ini saya dan Bakawulung akan menyerang Kiai Ageng Linggajati dengan ilmu pemberian guru kami Mak Lampir. Di sini, apakah tidak salah? Bukankah padepokan Kiai Ageng Linggajati masih jauh? Memang harus jauh, sebab ilmu itu diciptakan khusus untuk melakukan serangan dari jarak jauh. Untuk itu kami berdua akan tinggal di Waringin Growong ini. Kiai Ageng Linggajati bukan orang sembarangan. Untuk itu kita harus membagi kekuatan. Saya dan Mayang Sari melakukan serangan dari jarak jauh. Kalawika dan Banuseta melakukan serangan dari dekat, langsung pada orangnya. Di sisi lain, kini Jakawardana yang sebelumnya murid Kalawika pun sedang berada di padepokan Linggajati. Sedang menanyakan sesuatu. Kalawika pun pernah mengatakan bahwa mereka telah sakit hati kepada Kiai Ageng Linggajati, karena dianggapnya merebut murid Kalawika. Akhir-akhir ini aku lihat kamu suka melamun. Melamunkan Pitaloka? Tidak, Ki. Pitaloka sudah pulang ke tempat orang tuanya. Mungkin dia sudah betah di sana, atau mungkin dia sudah dikawinkan oleh orang tuanya. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Jadi tidak usah diharapkan Pitaloka kembali ke sini lagi. Saya tidak memikirkan Pitaloka, Ki. Lalu memikirkan apa? Memikirkan apa ya? Oh iya, siapa saja saudara seperguruan saya sebenarnya? Guru kita bersama, Kiai Ageng Linggajati, untuk pertama kali mengangkat murid adalah anaknya sendiri, yaitu saya. Kemudian mengangkat murid yang kedua adalah anakku, yaitu Jatmiko. Berarti cucu? Iya, Jatmiko adalah cucu Kiai Ageng Linggajati. Lalu murid yang ketiga, saya? Iya. Dan murid yang keempat, yaitu yang terakhir, adalah Pitaloka. Berarti murid Kiai Ageng Linggajati ada 4 orang. Ki Bintara, Jatmiko, saya, dan Pitaloka. Iya. Lalu sekarang Jatmiko ada di mana, Ki? Dia sedang turun gunung untuk mencari pengalaman.
dan menambah wawasan. Lalu, kapan saya turun gunung, Ki? Nanti akan ada saatnya. Ketika Jakawardhana sedang ngobrol dengan Ki Bintara, tapi tidak disadari bahwa di belakang padepokan sedang diintip oleh Kalawika dan Banyuseta, sedangkan Bakawulung dan Mayangsari sedang memanggil Mak Lampir untuk diminta bantuannya guna membunuh Kiai Ageng Linggajati dengan cara menggunakan penyerangan jarak jauh. Ada apa kalian memanggilku? Mohon petunjuk, Guru. Kami disuruh Kapitan Devos untuk membunuh Kiai Ageng Linggajati. Laksanakan perintahnya. Kiai Ageng Linggajati memang harus dilenyapkan. Tapi ilmunya sangat tinggi, Guru. Kamu takut? Tidak, saya tidak pernah merasa takut pada siapapun. Tapi dia bukan kiai sembarangan. Dia seorang kiai yang sakti mandraguna. Tidak mudah bagi kami untuk bisa menyentuhnya, apalagi membinasakannya, tanpa bantuan guru. Gunakan ajian Japa Mudra dan ajian Jalma Murca. Lalu ciptakan naga dewa. Aku akan membantumu. Terima kasih, Guru. Nanti malam. Malam pun telah tiba, hari sudah mulai sepi. Kini kegiatan penduduk kampung sedang beramai-ramai melaksanakan tugas siskampling. Sebagaimana yang direncanakan oleh Mak Lampir tadi siang, Mak Lampir, Mayangsari dan Bakawulung pun pada malam ini sedang membaca mantra pengiriman penyerangan jarak jauh kepada Kiai Ageng Linggarjati. Iya, penyerangan jarak jauh kepada Kiai Ageng Linggarjati pun telah gagal. Bahkan hodam yang dikirimnya pun bertolak balik menyerang pengirimnya. Namun Mak Lampir dapat melepas hodam kiriman sendiri. Tapi Bakawulung dengan Mayangsari terlempar. Kurang ajar. Hampir aku celaka. Aku harus membalasnya. Kita gagal, Ki. Jangan menyerah. Kita harus berusaha. Banuseta, bangun Banuseta. Kita ketiduran. Celaka. Kita tidak tahu bagaimana hasilnya serangan Mayangsari dan Bakawulung. Keduanya masih segar bugar. Berarti tadi malam, Mayangsari dan Bakawulung tidak melakukan serangan. Mungkin sudah, tapi gagal. Lalu nanti malam akan melancarkan serangan lagi. Ya, mungkin. Jangan ketiduran lagi. Harus ada yang jaga. Gantian. Supaya kita tahu kalau ada apa-apa nanti. Meskipun penyerangan Mak Lampir, Mayangsari dan Bakawulung telah gagal, namun ilmu Mak Lampir dan murid-muridnya berlapis-lapis. Jadi tidak hanya sampai di sana. Kini penyerangan pun diulang lagi dengan menggunakan ilmu yang lainnya. Masih di malam yang sama, di waktu Kiai Ageng Linggarjati melaksanakan sholat tengah malam. Murid-muridku, jangan putus asa. Aku bantu kalian dari sini. Keluarkan ajian pujakala kalian.
Kini Bakaulung, Mayang Sari, Banyuseta dan Kalawika sedang tegang berduel melawan Kiai Ageng Linggarjati. Sedangkan Mak Lampir sedang memantau lewat baskom saktinya, dan menambah kekuatan kepada murid-muridnya itu. Kurang ajar. Kiai Ageng Linggajati dibantu kekuatan dari langit. Murid-muridku tidak akan bisa mengalahkannya. Kecuali dengan... Mungkin kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.